memulai materi layanan hari ini, kita doa dulu ya. Lanjutannya saya silakan untuk pimpin kita dalam doa. Kita absen dulu ya. Kita ready? Ada Bu? Hadir. Kita balok? Ada nih Bu. Tadi yang dulu? Ozil Sola? Hadir. Elsanti? Hadir. Katarina Dina? Sakit ibu. Ya. Lidiana? Hadir Ibu. Valeri? Hadir. Ada yang belum nama? Saya. Oh, bisa serangnya ya? Oh iya. Hadir. Satu saja yang tidak hadir ya? Oke, jadi Ibu sudah menyiapkan PPT di sini, bisa lihat tulisannya? Bisa. Jadi materi layanan hari ini, adik-adik bisa baca, coba sebutkan. Employability skill. Bagus sekali. Ada yang tahu employability skill ini apa? Kerja. Bagus sekali semuanya ya. Jadi employability skill ini adalah keterampilan kerja. Nah di sini Ibu sudah memaparkan di depan definisi dari employability skill ya. Di sini nanti ada dua pengertian dari para ahli. Nah nanti Ibu coba bacakan dan habis itu kalian simpulkan ya. Jadi kalian harus mendengarkan baik-baik. Oke, jadi definisi dari employability skill ini menurut ILO 2013 mendefinisikan employability skill sebagai keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang meningkatkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu pekerjaan, berkembang di tempat kerja dan bisa menghadapi perubahan, mendapatkan pekerjaan lain jika ingin berhenti di suatu pekerjaan atau diberhentikan dan bisa kembali ke dunia kerja dengan mudah di waktu yang berbeda di dalam siklus hidupnya. Terus yang kedua, menurut Robbins 2006, keterampilan kerja merupakan kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan meliputi seluruh kemampuan individual yang pada hakikatnya dibentuk oleh keahlian atau hal-hal yang bersifat intelektual dan fisik. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan dari kedua definisi menurut para ahli tadi. Bisa salah satu dari adik-adik menyimpulkan kembali dari definisi employability skill tadi dari menurut dua para ahli. Jadi kesimpulan dari dua para ahli ini, employability skills adalah pengetahuan, keterampilan, keahlian yang dimiliki seseorang untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja di masa yang akan datang. Baik, itu tepat sekalian. Mudah-mudahan, terima kasih. Jadi karena sudah mendefinisikan itu, oh boleh silakan. Kita lanjut ya. Jadi kita lanjut, kita masuk pada tujuan employability skill. Jadi di sini ada 5 tujuannya. Yang pertama adalah meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi mengapa dikatakan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan? Karena employability skill ini kita sudah mengetahui keterampilan yang ada pada diri kita sehingga kita ingin masuk pada dunia kerja, kita sudah mengetahui. Nah, keterampilan apa sih yang ada dalam diri kita dan apa saja yang harus kita lakukan dalam suatu pekerjaan tersebut sehingga suatu perusahaan bisa merekrut kalian sebagai pekerja nantinya sesuai dengan skill yang kalian miliki ya. Terus yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah di sini keterampilan kerja yang baik memungkinkan adik-adik untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat serta meningkatkan produktivitas adik-adik dalam bekerja di suatu perusahaannya. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Ini keterampilan kerja yang terlatih akan menghasilkan hasil kerja yang lebih baik dan juga memenuhi standar perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, membantu Anda berkembang dalam karir. Nah,
Ini yang dimaksud keterampilan kerja yang terus diasah akan membantu adik-adik naik jembatan atau mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dan mencapai potensi penuh dalam karir. Yang kelima adalah mempermudah kerjasama tim. Ini sangat keterampilan kerja yang baik seperti komunikasi dan kolaborasi akan membantu adik-adik bekerja secara efektif dalam tim dan mencapai tujuan bersama ya. Terus kita masuk pada manfaat employability skill ya, silakan masuk ya. Oke, kita lanjut ya manfaatnya. Manfaatnya yang pertama di sini meningkatkan daya saing dan peluang kerja. Nah, ini keterampilan kerja yang kuat menjadi faktor penentu dalam persaingan mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi individu yang memiliki keterampilan kerja yang beragam dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu perusahaan. Dan manfaat yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Nah, di sini keterampilan kerja yang memadai memungkinkan adik-adik untuk menyelesaikan tugas lebih cepat, efektif, dan juga efisien. Adik-adik mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pekerjaan dan memberikan hasil yang lebih optimal lagi ya. Terus yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan kebahagiaan. Nah, keterampilan kerja yang memadai memberikan rasa percaya diri dan kemampuan untuk menghadapi tantangan di tempat kerja. Nah, hal ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih optimis ya, positif. Terus yang keempat, mendorong pertumbuhan karir dan peningkatan penghasilan. Keterampilan kerja merupakan faktor penting dalam promosi dan kemajuan karir. Individu dengan keterampilan kerja yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan bertanggung jawab. Yang kelima, memperkuat ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan. Di sini dunia kerja terus berkembang dengan munculnya teknologi baru dan perubahan yang cepat. Keterampilan kerja yang kuat memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dan bertahan dalam lingkungan yang dinamis ya. Kita lanjut pada materi yang berikutnya. Ibu dulu ya. Ibu. Jadi kita langsung masuk pada langkah-langkah employability skill. Di sini langkah yang pertama adalah memahami dan mengidentifikasi kebutuhan. Nah, di sini caranya adalah dengan kita meriset pasar kerja. Nah, pelajari tren dunia kerja saat ini ya. Keterampilan apa yang dicari oleh perusahaan di bidang yang kalian minati, gitu. Terus yang kedua adalah menganalisis diri. Nah, di sini evaluasi keterampilan yang sudah kalian miliki. Nah, kalian harus mengasah terus keterampilan yang kalian miliki. Dengan apa? Dengan cara kalian harus mengetahui dulu skill apa sih yang ada dalam diri kalian. Misalnya kalian jago memasak. Nah, jadi untuk mengembangkan kemampuan tersebut kalian harus belajar. Belajarnya bagaimana? Dengan mengikuti kursus atau menonton YouTube gitu ya. Terus yang kedua, merancang strategi pengembangan. Nah, di sini merancang strategi pengembangan seperti memprioritaskan keterampilan. Nah, tentukan keterampilan yang mana yang paling penting untuk dikembangkan terlebih dahulu. Terus yang kedua, buat rencana dan pelatihan. Nah, di sini tentukan waktu, sumber daya, dan juga metode yang akan digunakan untuk mempelajari keterampilan baru ya. Yang ketiga adalah membangun keterampilan. Ini dia, membangun keterampilan seperti yang sudah saya paparkan tadi ya, seperti mengikuti kursus atau pelatihan, terus belajar mandiri. Ini juga bukan hanya kalian belajar dari mengikuti les, kalian juga bisa belajar mandiri ya. Dengan apa? Dengan sumber daya yang ada. Seperti sekarang kan semuanya sudah ada Peto, kalian bisa belajar dari media sosial atau juga buku. Buku juga salah satu sumber media yang sangat baik ya. Terus yang keempat adalah mengembangkan portofolio dan bukti keterampilan. Nah, di sini dengan
tantangan karena ibu lihat konsentrasi kalian sudah agak kurang baik begitu ya. Kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya bisa berdiri. Jadi ice breathing-nya itu melatih konsentrasi adik-adik karena konsentrasi kalian sudah kurang. Jadi ice breathing-nya itu sakit, sikut dengan sikat. Kalian sudah tahu? Sudah. Sudah? Sudah. Ada yang tahu, ada yang belum ya. Jadi kalian dibentuk satu orang satu kelompok, dua orang satu kelompok ya. Sudah pas kalau semuanya? Sudah dapat? Nah, simpan salah satu benda di meja. Salah satu benda di meja, apapun itu. Setiap satu kelompok satu ya. Oke, sudah. Nah, nanti kalau ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau sikut, pegang sikut. Nah, kalau sikat, kalian harus merebutkan satu benda yang ada di depan kalian ya. Sudah mengerti? Kalau sikat, habis itu kalian ambil satu barang yang sudah kalian sediakannya. Oke, kita tes dulu ya. Sakit, sikut, sikat. Oke, dimasak ya sekarang. Sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikat. Ulang lagi. Sikut, sikut, sakit, sikut, sikat. Oke, selesai. Oke, ya. Oke, sekarang kita masuk di tantangan dan hambatan dari employability skill ini. Jadi, tantangan yang pertama adalah kurangnya kesadaran dan motivasi. Nah, di sini kurangnya kesadaran dan motivasi karena apa? Kesadaran terbatas. Kenapa adanya kesadaran terbatas? Karena banyak individu mungkin tidak menyadari pentingnya keterampilan kerja ya dalam dunia kerja modern. Nah, mereka mungkin fokus pada kualifikasi akademis saja, tidak melihat keterampilan yang ada pada diri mereka. Terus yang kedua adalah motivasi yang rendah. Di sini juga kurangnya motivasi dan komitmen adik-adik atau individu untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang kalian miliki. Terus yang tantangan yang kedua adalah akses terbatas terhadap pelatihan dan sumber daya alam. Ini sumber daya ya, bukan sumber daya alam. Di sini akses yang terbatas itu misalnya biaya pelatihannya, nah pasti banyak lah di mana-mana pasti tantangan yang ada itu pasti kurangnya biaya ya. Oke. Ini di sini biaya pelatihannya. Di sini kursus dan pelatihan profesional yang berkualitas tinggi seringkali mahal ya. Terutama bagi individu yang dengan keterbatasan jam raya, keterbatasan finansial. Terus yang kedua adalah akses terbatas terhadap pelatihan dan sumber daya. Di sini juga akses. Di sini keterbatasan akses kurangnya terhadap fasilitas pelatihan. Terus sumber daya online dan juga mentor di beberapa daerah dapat menjadi penghambat bagi individu yang ingin meningkatkan keterampilan mereka. Terus yang ketiga kurangnya waktu dan komitmen. Ini juga jadwal yang padat. Mungkin ada beberapa individu di sini atau beberapa di sini individu yang bekerja penuh waktu atau memiliki tanggung jawab keluarga, mungkin kesulitan untuk meluangkan waktu untuk belajar ataupun mengembangkan keterampilan yang baru ya. Terus kurangnya komitmen, ini kurangnya komitmen dan disiplin diri dapat menyebabkan kesulitan dalam mengikuti rencana dan juga pelatihan dalam mencapaikan target yang diterapkan. Terus tantangan yang keempat adalah ketakutan untuk menghadapi tantangan baru. Ini juga ketakutan apa? Ketakutan akan gagal pastinya ya. Ketakutan untuk gagal atau merasa tidak kompeten dapat menghalangi adik-adik untuk mencoba hal-hal baru dan mengembangkan keterampilan yang kalian miliki. Terus yang kelima, kurangnya panduan atau dukungan. Ini juga banyak sekali di luar sana yang kurang dukungan baik dari keluarga, teman atau dari lingkungan juga ya bisa. Dan bisa juga kurangnya dukungan dari mentor atau pelatih kalian,
pembimbingnya yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan dalam mengembangkan keterampilan yang kalian miliki. Terus yang keenam, perubahan cepat di pasar kerja. Nah ini juga seperti teknologi baru. Nah perkembangan teknologi yang cepat dan muncul keterampilan baru dapat membuat sulit untuk mengikuti perkembangan terkini. Nah itu saja ya dari tantangan. Sekarang kita masuk pada solusi. Yang pastinya kalau ada tantangan dan hambatan pasti untuk solusi. Sekali. Jadi solusi yang pertamanya itu adalah mendorong kesadaran dan motivasi. Nah bagaimana caranya apa? Dengan meluncurkan kampanye atau edukasi sosialisasi melalui berbagai media seperti televisi, radio, media sosial atau platform digital. Nah, titik fokusnya ini menunjukkan pentingnya keterampilan kerja dalam meraih kesuksesan karir di era digital. Terus yang kedua adalah meningkatkan akses terhadap pelatihan dan sumber daya. Nah, bagaimana caranya? Itu kalian harus bisa mencari sumber daya yang gratis. Dengan menyediakan akses gratis terhadap sumber daya online seperti video tutorial, kan sekarang kalian kan punya HP, nah, kalian bisa secara gratis nonton di video tutorial di HP kalian sendiri ya. Itu juga salah satu caranya untuk bisa meningkatkan akses pelatihan kalian sendiri. Terus mengatasi kurangnya waktu dan komitmen. Nah, bagaimana caranya ini? Itu kalian harus membuat jadwal. Terus memberikan pelatihan dan bimbingan tentang teknik manajemen waktu yang efektif untuk membantu kalian mengatur waktu belajar, terus manajemen waktu yang baik, waktu belajar, gitu. Manajemen waktu yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan, termasuk pengembangan keterampilan kerja. Terus yang keempat adalah mengatasi ketakutan untuk menghadapi tantangan baru. Nah, bagaimana caranya membangun rasa percaya diri kalian? Nah, dengan memberikan dukungan dan bimbingan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengatasi rasa takut gagal. Nah, dorongan keberanian untuk mencoba hal baru dan yakinkan diri kalian sendiri bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Terus yang kelima, membangun panduan dan dukungan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kalian harus membentuk kelompok belajar. Membentuk kelompok belajar untuk saling mendukung satu sama lain, bertukar pengalaman, terus dan memotivasi satu sama lainnya. Nah, baik itu saja solusi dari tantangan dan hambatan employability skill. Nah, dari materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada Ibu yang ingin bertanya ya, dari materi employability skill dari awal sampai akhir, mana materi yang paling sekalian? Saya Ibu. Oke, tanya dulu. Kalau saya sendiri Ibu di bagian manfaat dari materi yang diberikan. Karena dengan mengetahui manfaat-manfaatnya tadi, saya bisa meningkatkan keterampilan kerja saya karena saya mengetahui apa manfaatnya untuk saya nanti ke depannya. Nah, ya, betul sekali. Oke, Ica sharingnya? Oke, kalau saya menyukai di bagian langkah-langkah Ibu agar nanti tamat dari SMA ini saya bisa mengetahui cara langkah-langkah untuk mencapai keterampilan yang baik. Iya, betul sekali. Elsa? Baik Ibu, menurut saya pada bagian hambatan itu Ibu, saya mengetahui ternyata di sekitar saya termasuk diri saya juga ternyata rasa malas dan juga komunikasi yang kurang baik dan juga kerjasama dalam tim itu sangat dibutuhkan Ibu. Jadi hambatan-hambatan itu, jadi saya tidak bisa mengetahui hambatan-hambatan itu. Nah, dari setelah saya mengetahui hambatan-hambatan itu dan hambatan juga yang ada dalam diri saya bisa belajar untuk mengatasi hambatan tersebut Ibu. Baik, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah jawab pertanyaan dari Ibu. Kalian sangat luar biasa karena sudah menguasai materi dari awal sampai terakhir ya. Tapi mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif. Kalian bisa belajar individu ya, hidup di rumah kalian masing-masing ya. Untuk meningkatkan keterampilan yang ada dalam diri
Jadi di sini Ibu akan menyimpulkannya materi executability skill. Jadi pengembangan keterampilan kerja atau XL ini adalah pengembangan keterampilan kerja atau employability skill merupakan kunci keberhasilan karir di era modern yang dinamis. Meskipun terdapat tantangan dan terbatas pada pelatihan dan perubahan cepat di pasar kerja, solusi berupa program pelatihan yang terjangkau dan fleksibel, dukungan dari tempat kerja, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya keterampilan kerja dapat membantu individu meningkatkan daya saing mereka. Begitu. Jadi, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena materi layanan dari awal sampai hari ini ya, dari observasi karir yang kemarin sampai employability skill, adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah pengembangan keterampilan kerja atau employability skill merupakan kunci keberhasilan karir di era modern yang dinamis. Meskipun terdapat tantangan dan terbatas pada pelatihan dan perubahan cepat di pasar kerja, solusi berupa program pelatihan yang terjangkau dan fleksibel, dukungan dari tempat kerja, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya keterampilan kerja dapat membantu individu meningkatkan daya saing mereka. Begitu. Jadi, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena materi layanan dari awal sampai hari ini ya, dari observasi karir yang kemarin sampai employability skill, adik-adik sudah mendengarkan dengan baik sekali ya. Ya, Ibu. Terima kasih kepada adik-adik semuanya dan semoga ujian kalian minggu berikutnya akan berjalan dengan lancar ya. Ya, Ibu. Terima kasih semuanya. Kita doa dulu ya. Ya, Ibu. Oke, kita. Marilah kita berdoa dan menambahkan Tuhan Tuhan Yang Kudus Allah Bapa dan Tuhan Kudus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama pembelajaran kami tadi. Sekarang kami pulang, lindungilah kami dalam perjalanan agar kami tidak dilupakan dengan selamat. Nama Yang Kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih di